Halo, welcome back to Muda Belajar Investasi. Kembali lagi bersama gue. Jadi seperti biasa pagi hari ini gue akan mencoba share analisa beberapa saham untuk bisa menjadi patokan teman-teman lah ya. Apakah udah layak untuk masuk atau belum? Semoga ini bisa membantu teman-teman semua dalam mengambil keputusan untuk entry atau exit. So jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Kalau misalkan berkenan, boleh juga share kepada rekan-rekannya supaya channel ini makin bertumbuh dan makin bisa membantu banyak orang lagi. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke chart. Oke, nah sekarang kita langsung aja ke chartnya AGI. Jadi AGI kalau misalkan lihat dari jangka panjangnya ini ya, dia lagi membentuk triangle nih. Ya kan teman-teman bisa lihat triangle. Nah kemarin itu di Desember AGI break triangle-nya, terus dia koreksi. Nah harusnya sih kalau koreksi bagus dia di area demand ini, tapi ternyata jebol. Nah pas jebol gini biasanya sobat teman-teman semua cut loss. Gue juga waktu itu termasuk orang yang cut loss. Jadi dari sini pas jebol sini gue cut loss, lihat ternyata dia beneran turun terus. Nah akhirnya dia rebound di garis MA-nya 100, MA 100-nya nih. MA 100 dia rebound. Jadi hari ini dia rebound kayak dengan volume yang cukup tinggi ya, lebih besar sedikit dari rata-ratanya. So, buat AGI apakah masih berpotensi? Selagi masih berada di atas 1500, AGI berpotensi. Ya, sementara targetnya AGI ya harus bisa melewati area ini yang sekarang jadi resistennya dia tuh ya. Kalau misalkan dia bisa gitu ya ngebreak ini dengan volume yang bagus, harusnya AGI ini berpotensi untuk melanjuti kenaikannya. Nah kalau misalkan kita tarik lagi targetnya, kalau dari triangle kan ini sangat tinggi ya, dalam 1 tahun ini bisa ada target kemungkinan bisa ke sini, bisa ke 3000. Apakah bisa ke 3000? Mungkin aja. Dalam long term 1 tahun kemungkinan masih bisa sampai ke 3000. Oke, berarti 100% tuh ya kalau misalkan optimis. Jadi teman-teman harus juga siapin resikonya kalau enggak gitu kan. Nah bagi yang aliran buy on weakness sebetulnya boleh aja di sini masuk terus. Cut lossnya di area di area di bawah 1000. Di bawah 1500 sebetulnya di 1430 udah lumayan riskan, tapi kalau misalkan teman-teman buat cut loss sih kalau gue pribadi emang harus agak tinggi sih AGI. Kalau misalkan dia close di bawah MA 200 nih, artinya di sini masih misalkan di 11345 sih gue pasti cut loss punya gitu ya. Ya tapi menurut gue belum terlalu menarik lah AGI, karena dia mesti harus ngelewatin resist yang lumayan kuat ini. Oke, sekarang lanjut ke ini, buka lapak. Dan kemarin lagi sempet naik daun ya, gara-gara buka lapak naik tinggi. Nah, sebentar lemot amat nih tumben. Oke. Nah ini buka lapak. Kemarin dia sempat naik tinggi dan hari ini, nah dia naik tinggi ini menarik. Dia naik tinggi ini dengan volume ya, bisa dibilang ini hampir double bottom gitu ya. Double bottom lah ya, boleh lah dibilang double bottom. Di area ini dia double bottom nih, dia rebound. Tapi dia koreksi lagi, hari ini mantul lagi. Buka gimana? Masih belum menarik kalau gue pribadi. Tapi kalau teman-teman yang mau spec buy ya boleh aja, karena candle buka hari ini hammer, closing hammer ya. Doji. Kemungkinan masih bisa karena dia mantul dari supportnya yang double bottom ini. Boleh kalau teman-teman mau mencoba. Tapi kalau gue belum tertarik. Belum tertarik aja. Oke, sekarang kita lanjut ke MMLP nih, Mega Manunggal Property. Kita lihat properti ini MMLP.
Jadi MMLP ini analisa yang waktu lalu. MMLP ini sekarang lagi berada di garis MA 200-nya. Di MA 200-nya kita lihat MMLP lagi bergejolak nih. Lihat closingnya ini pas banget di MA 200-nya nih teman-teman. Ya, dia down tapi diangkat naik lagi supaya nggak close di bawah MA 200-nya. MMLP kita bisa lihat sebetulnya MMLP ini berpotensi sih untuk ke 700 kalau misalkan dilihat dari cup and handle gitu ya. Tapi kemarin nggak berhasil ngebreak dengan bagus. Akhirnya gue juga waktu itu cut loss di sini. Cut loss tipis lah 2% 3%. Sambil nunggu kepastian dulu. Apakah MMLP bisa ngelewatin resistnya yang ini di harga 600? Kalau misalkan berhasil ngelewatin dengan volume yang lumayan, kemungkinan bisa melanjutkan ke 700 gitu. Tapi lagi-lagi teman-teman bisa lihat historinya juga di 15 Desember ini MMLP berhasil ngebreak ini resistnya dengan volume yang lumayan gede. Tapi besoknya koreksi dengan volume kecil, tapi besok lagi dilanjutkan koreksi. Dan nah di sini teman-teman harus wajib cut loss nih bagi teman-teman yang biasanya beli nggak mikirin cut lossnya. Waktu ngebreak begini resist dengan candle yang lumayan gede dan volumenya juga di atas rata-rata atau lebih besar dari volume sebelumnya, sebetulnya harus cut loss supaya nggak kena psikologi gitu ya, karena dia lanjut terus. Oke, jadi MLP apakah menarik? Belum menarik. Kalau ngomongin properti, coba kita bisa lihat ke coba deh Sumarecon. Kita lihat Sumarecon. Ternyata Sumarecon juga belum menarik. Properti masih belum menarik ya. Ini dilihat nih di sini ya. Turun ke bawah. Sumarecon udah dibahas nih. Coba BSDE. Nah, properti. Nah, BSDE juga sama. BSDE juga masih belum menarik gitu ya. Kalau misalkan dia bisa close di atas 1065, BSDE menarik. Atau dia rebound dari 1000, BSDE masih menarik. Tapi ya belum menarik. So kita akan cek Adaro nih menarik nih. 2 hari yang lalu kayaknya udah bahas PTBA ya, dengan waktu isu batubara dilarang ekspor. Jadi coba kita lihat Adaro. Sebenarnya Adaro ini menarik. Oke, ini analisa yang lalu abaikan aja. Ini ada gap lagi-lagi nggak mesti tertutup ya teman-teman. Kalau ada yang tanya gap mesti tertutup ya nggak selalu. Oke, Adaro ini rally lumayan kencang dan lumayan bagus, kita bisa lihat ya. Dari sini deh kita lihat. Saya pakai Fibonacci retracement. Oke. Adaro, kalau misalkan Adaro koreksi sampai 2090 aja, 2100 itu masih hitungan wajar gitu ya. Kemarin sempat antri Adaro cuma ketinggalan terus gitu ya. Ternyata dia kuat banget naiknya. Dan ini masih uptrend. Adaro ini uptrend, EMA 100 juga golden cross dengan EMA 200-nya dan uptrend. Boleh entry? Belum. Kalau gue pribadi belum tertarik. Tapi boleh sih kalau misalkan dia break dari 2380 dengan volume yang tinggi, ada potensi. Besok apakah break? Coba kita lihat besok dulu ya. Nge-break apa enggak nih si Adaro. Oke. Nah, sekarang satu lagi deh INKP kertas. Nah, INKP. Oke. Ini waktu itu analisa karena yang waktu November sempat analisa, Desember pertengahan membentuk triangle. Waktu di sini apakah INKP akan naik break atau turun? Ternyata kemarin INKP malah turun terus. Ini hampir udah mencapai targetnya ya. Ini tanda panah nih 7.350. Setelah capai ini dia ternyata beneran rebound tuh. Rebound kencang tapi kepentok lagi nih resistnya di 8175 ya. Di antara itulah kita bisa lihat resistnya di mana sih cara ngeliatnya. Nah, bisa lihat di sini nih tuh. Dia kepentok nih. Tuh, kepentok. Nah, di sini juga nih dia rebound di sini. Ini kan bisa dilihat sebagai ini. Nah, di sini dia kepentok lagi.
dan dia akhirnya koreksi dan close di bawah EMA 200. Tapi ternyata besoknya di 30 Desember akhir tahun dia close begini, dan 3 Januari opening dia close bagus, dan sekarang dia lagi mencoba break dari resistnya nih, kotak nih, dia lagi break nih. Hari ini closing bagus sih, ngebreak dari resist ini, tapi masih ada halangan yang besar. Halangan yang besarnya itu MA 100-nya. MA 200 justru. MA 200-nya. MA 200 ini halangan juga buat dia. Kalau misalkan dia break di atas MA 200 besok dengan volume yang tinggi, harusnya INKP ini berpotensi bisa mencapai ke level selanjutnya gitu ya. Selanjutnya di 8.900. Tapi kita lihat dulu. MA 200 ini tantangan juga buat INKP. So wait and see dulu lah ya. Tapi kalau misalkan dia ternyata nggak bisa nge-break MA 200 dan lanjut turun, ya teman-teman, lagi-lagi INKP bakalan sideways lagi sih. Kayak gitu ya. Oke, hari ini seperti itu dulu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau request tolong analisa saham ini, boleh teman-teman tinggalin kode sahamnya di kolom komen ya, di kolom komen, atau bisa juga di Instagram. Jangan lupa juga follow Instagram Mudah Belajar Investasi. Dan kalau misalkan teman-teman merasa analisa teknikal yang dilakukan setiap hari ini bermanfaat, boleh teman-teman like dan monggo di subscribe gitu ya. Dan kalau misalkan berkenan, mohon juga di share ke teman-temannya yang lain, supaya channel ini makin bertumbuh, berkembang, dan guanya makin semangat buat setiap hari share analisa teknikal ini. Oke, semuanya teman-teman, terima kasih. Salam profit. Bye bye.